Selamat pagi Pak Frando, di sini saya Sylvester Adelvino Johnson Parlede dengan NIM 202214013. Di sini saya akan menjelaskan materi pembahasan UAS saya yang diberikan oleh teman saya Michael Dis di Tris Adifaginata dengan NIM 202214036. Di sini sendiri saya akan menjelaskan mengenai model transportasi dengan metode stepping stone dan northwest corner. Model transportasi sendiri berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya yang ada yang dengan menyediakan suatu produk yang sama ke tempat tertentu dengan mempertimbangkan produktivitas distribusi yang optimum seperti itu. Dengan mempertimbangkan bobot produk dan juga biaya distribusi yang ada. Dan metode stepping stone sendiri menggunakan teknik berulang untuk berpindah dari suatu solusi awal yang layak ke solusi baru yang lebih optimum seperti itu. Oke, langsung saja ke soal pembahasannya. Oke, secara yang pertama ini kita perlu memasukkan data-data yang ada ke dalam tabel. Di sini saya sudah menulis beberapa. Bisa kita lihat ABC ini adalah keterangan dari pabrik, dan bila kita tarik ke baris ke kanan gini, ini adalah keterangan dari supply yang ada seperti itu. Jadi untuk pabrik A, supply yang ada sebesar 90 ton, untuk pabrik B ada sebesar 60 ton, pabrik C ada sebesar 50 ton, dan untuk demand yang ada atau permintaan yang ada dari kota S yang melambangkan Solo dan kota K yang melambangkan kota Kudus dan kota T yang melambangkan kota Tegal. Dan di kota Solo sendiri permintaannya ada sebesar 50, di kota Kudus ada sebesar 110, dan kota Tegal ada 40. Pertama-tama kita perlu menginput semua ketentuan yang ada, mulai dari supply demand hingga ke biaya transportasi yang ada. Kita bisa masuk ke biaya transportasi dulu. Dari pabrik A ke kota Solo sebesar 20, kita tulis 20 di pojokan seperti itu ya. Dan dari pabrik B ke 15 ada ke Solo maksud saya ada sebesar 15. Dan dari pabrik C ke Solo ada sebesar 25. Dari pabrik A ke K atau Kudus sebesar 5. Dari pabrik B ke Kudus sebesar 20. Dari pabrik C ke Kudus sebesar 10. Kita beralih ke Tegal. Dari pabrik A biayanya sebesar 8, dan dari pabrik B sebesar 10, dari pabrik C sebesar 19. Oke, di sini kita mengerjakannya menggunakan metode NWC atau Northwest Corner. Itu maksudnya adalah North itu adalah utara ya, jadi utara itu atas, dan West itu adalah sebelah kiri, dan kita mulai mengerjakannya dari paling atas dan paling kiri, dan itu kita mulai dari pojokan sini. Untuk pertama-tama kita melihat dulu permintaan yang ada di kota Solo itu sebesar apa, sebesar 50. Jadi kita mulai dari pabrik A, yaitu menyuplai ke kota Solo sebesar 50, kita tulis 50, masih sisa sebesar 40. Namun untuk permintaan di kota Solonya sendiri itu sudah habis, jadi kita strip. Lalu kita pindah ke kota Kudus. Tadi di pabrik A masih ada sisa sebesar 40. Kita tulis 40, dan persediaan di pabrik A sudah habis, jadi di sini sudah tidak mungkin, jadi kita coret saja. Lalu kita masih mengerjakan di kota Kudus, itu masih kurang sebesar 70 untuk menyuplai kebutuhan yang ada pada kota Kudus. Jadi kita ambil dari pabrik B sebesar 60, kita tulis 60, dan dari pabrik B sudah tidak bisa menyuplai ke kota T lagi atau Tegal tersebut, jadi kita coret saja karena sudah habis. Jadi di sini masih kurang nih 10 untuk menyuplai demandnya. Jadi kita ambil dari pabrik C sebesar 10, dan masih ada sisa 40 untuk menyuplai di kota Tegal. Jadi kita tulis 40 di sini. Oke, setelah kita menemukan desain dari distribusi awal, kita harus mengecek atau mengevaluasi apakah distribusi ini memiliki distribusi yang optimum ataukah tidak seperti itu. Itu kita bisa menggunakan cara yaitu evaluasi
menggunakan menentukan nilai opportunity cost dari sel yang kosong. Jadi kita bisa lihat sel yang kosong ada pada AT, pabrik A ke Tegal, kita tulis AT. Selanjutnya ada BS, selanjutnya ada BT, dan yang terakhir yang kosong adalah CS maksud saya. Oke, kita mulai dari AT. Untuk mengevaluasinya ini menggunakan cara stepping stone itu tersebut. Jadi kita bisa lihat koordinat AT ada di sini, di yang kosong ini. Ini memiliki besaran tarif yaitu 8, jadi kita tulis 8. Dan ini untuk loncat kemananya itu harus menggunakan prosedur setelah horizontal adalah vertikal, dan setelah vertikal adalah horizontal. Jadi seperti itu, tidak boleh horizontal, tidak boleh vertikal ke vertikal. Jadi seperti itu. Dan untuk metode stepping stone ini sendiri itu maksudnya adalah kita harus melompati batu loncatan yang ada. Jadi misalnya kalau itu kosong, itu tidak boleh dilompati. Jadi seperti ini misalnya. Ini pada di kolom di bawah AT yaitu BT ini adalah kosong juga, jadi kita tidak boleh dari AT ke BT, itu tidak boleh. Jadi kita harus mencari batu loncatan yang memiliki isi seperti itu. Jadi kita bisa dari 8 ini, yaitu kita mulai dari plus, di sini adalah plus, jadi kita ke kiri, yaitu ada minus 5, dan kita ke bawah, karena untuk menghindari batu loncatan kosong ini kita langsung ke bawah pada 10 ini adalah plus, dan kita ke kanan vertikal, yaitu ini adalah minus, yaitu minus 19, lalu kita naik lagi seperti itu. Oh ya, sorry, ini tadi ada 10 dulu, lalu minus 19. Oke, lalu ini nanti kita total, ketemunya adalah minus 6. Begitu seterusnya kita mengerjakan hingga yang dari kota C ke kota, dari pabrik C ke kota Solo. Oke, sudah saya kerjakan. Untuk evaluasi dari distribusi tabel pertama ini adalah sebagai berikut, dan kita bisa lihat di sini terdapat 3 buah minus, yaitu minus 6, minus 20, dan minus 19. Dan untuk dalam ini sendiri, kasus ini pada tabel ini dapat dinyatakan bahwa tabel ini belum maksimal. Maka dengan diketahuinya belum maksimal tersebut, kita harus melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu untuk perlunya dilakukan distribusi lagi seperti itu. Dan untuk mendistribusikannya sendiri, kita bisa memulainya dari minus yang terbesar, yaitu pada kolom BS seperti itu. Oke, di sini saya sudah membuat kolom baru dan tinggal diisi saja. Yang perlu kita perhatikan adalah pada kolom BS. BS itu ada di mana? Ada di sini. Yang perlu dilihat adalah seperti pada metode stepping stone tadi, yang kita lihat adalah looping yang ada ya, atau rotasi yang ada itu tadi. Kita melihat menggunakan dua tabel, yaitu tabel yang di atas ini. Kita bisa melihat tabel sebelumnya itu ada di, kita bisa menggunakan rotasi dari BS ke BK dan AK ke lalu ke AS. Yaitu kita lihat dari sini, yang di sini BS ini kita bisa mulai dari positif, dan ini juga pasti positif, dan sini negatif, sini negatif. Dan untuk memilihnya kita harus menggunakan minus yang paling kecil. Di sini minus yang paling kecil adalah 50 ya. Karena ini adalah positif, ini positif, dan yang minus adalah 50 dan 60, dan paling kecilnya ada 50, kita menggunakan 50. Jadi kita bisa memasukkan pada kolom B, yaitu kita tambah sebesar 50. Seperti ini. Dan untuk minus 60 sendiri kita tambah dengan 50, jadi ada masih 10. Dan untuk AK sendiri masih ada 40, dan ditambah 50 menjadi 90. Dan untuk
AS sendiri karena itu ada minus 50 dan ditambah 50 menjadi 0. Itu bisa kita strip saja seperti itu. Dan kita bisa isi kembali sisa-sisa kotak yang ada dengan eh, ketentuan yang masih tersisa. Jadi seperti ini masih ada 10 dan ada 40. Oke, selanjutnya sama, kita harus mengecek atau mengevaluasi apakah tabel ini sudah maksimum seperti itu. Oke, kita bisa mulai dari AS, yaitu kita buat AS, lalu selanjutnya ada AT, lalu ada BT, lalu ada CS. Oke, untuk AS sendiri yaitu ada eh, di biaya transportasinya ada sebesar 20 yaitu plus. Selanjutnya kita bisa ke vertikal ke arah kanan yaitu sebesar minus 5. Lalu kita bisa ke horizontal ke arah bawah yaitu sebesar plus 20. Lalu kita ke kiri lagi yaitu minus dan dengan biaya sebesar 15. Tadi ini 20, lalu selanjutnya adalah minus 15. Oke, ini memiliki hasil sebesar 0. Begitu juga kita melakukan looping dengan metode stepping stone tersebut kepada seluruh kotak-kotak yang kosong ini. Oke, sudah saya kerjakan, jadi kira-kira seperti ini sisanya. Dan diketahui yang minus tinggal 2, yaitu pada AT dan BT. Dan menyatakan bahwa tabel distribusi kedua ini juga masih belum optimum seperti itu. Jadi kita harus melanjutkan ke distribusi selanjutnya. Sama seperti tadi, sudah saya sediakan tabel distribusi kosong. Oke, selanjutnya sama seperti cara sebelumnya, yaitu mendistribusikan dari tabel sebelumnya ke tabel yang baru. Bisa kita lihat minus yang besar pada evaluasi sebelumnya ada pada minus 19. Bisa kita lihat minus 19 ini ada pada tabel BT. BT terletak di sini dan kita bisa lihat BT ini adalah plus dan sebelah kirinya adalah minus. Nanti kita buat seperti itu, lalu plus bawahnya, lalu ke kanan juga ini adalah minus. Jadi seperti itu menggunakan metode looping dari stepping stone tersebut. Oke, kita mencari minus yang terkecil. Minus terkecil adalah 10. Ini minusnya ada 10 dan 40 dan yang paling terkecil adalah 10. Jadi kita bisa menjumlahkan tabel yang kosong tersebut dengan besaran 10. Jadi kita bisa mulai dari BT yang bawah, tabel distribusi baru yaitu sebesar 10. Dan untuk minusnya sendiri menjadi 0 karena minus 10 ditambah 10 adalah 0. Selanjutnya kita bisa turun ke bawah pada CK yaitu sebesar 20 karena 10 tambah 10. Selanjutnya ada pada kolom CT yaitu sebesar 30 karena 40 kurangi 10 adalah 30. Selanjutnya kita bisa mengisi kolom-kolom lain dengan sisa-sisa dari ketentuan yang ada seperti 90 dan 50. Oke. Di sini sudah terdapat tabel distribusi yang baru yaitu tabel 3. Sisanya kita bisa minus-minus seperti ini atau artinya kosong, maksud saya bukan minus. Lalu selanjutnya kita melakukan evaluasi ulang pada kolom-kolom yang kosong tersebut. Jadi di sini ada 4 kolom kosong, ini juga adalah kosong. Kosong. Jadi kita bisa mulai dari AS, lalu ada AT, lalu ada BK, dan yang terakhir adalah CS. Dalam melakukan evaluasi ini sama seperti menggunakan metode looping tadi pada metode stepping stone. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menyontohkan satu looping yang cukup kompleks menurut saya. Di sini kita bisa memulai dari AS yaitu di sini di kolom ini kita bisa melihat AS ada di sini. Dengan kolom AS ini kita bisa ke arah kanan atau ke arah bawah dulu seperti itu.
namun hasilnya bakal tetap sama saja. Kita bisa mulai dari kolom AS yaitu sebesar 20, lalu kita ke kanan ya, selanjutnya adalah minus yaitu sebesar 5, dan setelah kita ke kanan kita tidak boleh ke arah horizontal lagi seperti itu. Jadi kita mengharuskan ke arah tidak boleh ke arah vertikal lagi, dan kita harus mengharuskan ke arah horizontal seperti itu karena tadi sudah vertikal. Dan kita bisa dari kolom 90 ini kita bisa langsung turun ke 20 karena kita tidak boleh berhenti di kolom yang 0 seperti itu. Jadi kita membutuhkan batu loncatan untuk loncat ke kolom selanjutnya. Jadi kita tidak boleh loncat dari kolom yang tidak memiliki angka seperti itu. Jadi kita selanjutnya pada 10 yaitu plus, dan selanjutnya kita hanya bisa ke arah vertikal yang memiliki isi yaitu 3 pada kolom 30 ini yaitu sebesar minus 19. Lalu kita naik sebesar plus 10, ini plus 10 biar distribusinya. Selanjutnya kita ke arah kiri, ke arah vertikal, langsung ke kolom yang 50 ini yaitu sebesar 15 adalah minus. Lalu baru kita bisa kembali ke kolom AS seperti itu. Itu loopingnya seperti itu. Itu agak rumit, jadi polanya adalah di sini plus, di sini minus, lalu kita turun, di sini adalah plus, lalu kita ke kanan, ini adalah minus, kita naik, ini adalah plus, lalu kita ke kiri lagi, ini adalah minus, lalu baru kita kembali ke AS seperti itu. Di sini memiliki total akhir yaitu sebesar 1. Oke, seperti itu. Dan di sini sudah saya kerjakan sisanya, dan bisa dilihat masih terdapat dua kolom yang memiliki nilai distribusi yaitu minus seperti itu. Jadi bila kita lihat pada cara distribusi sebelumnya tidak hanya berbentuk square seperti itu, tapi bisa berbentuk agak random ya. Jadi seperti itu. Jadi asalkan masih menggunakan kaidah yaitu setelah horizontal vertikal dan setelah itu kembali ke horizontal lagi, itu tidak ada masalah. Jadi tidak boleh dalam melakukan looping ataupun metode stepping stone tersebut tidak boleh menggunakan batu loncatan yang nilainya kosong seperti itu, dan tidak boleh mengulangi setelah vertikal lalu vertikal lagi, itu tidak boleh. Oke, di sini berarti tabel ketiga masih memiliki distribusi yang belum optimum seperti itu. Jadi kita harus melanjutkan lagi ke distribusi selanjutnya untuk mendapatkan distribusi yang optimum. Oke. Di sini sudah ada tabel kosong yang keempat. Kita bisa melakukan distribusi tersebut dari minus yang terbesar yaitu adalah minus 19 lagi. Sorry, ini bukan minus 19 tapi ini adalah 19 adalah plus, dan minus tersebut masih sisa pada kolom AT yaitu minus 6, dan itu kita bisa melakukan distribusi ulang karena masih terdapat minus. Jadi kita bisa memperhatikan pada kolom AT. Kita bisa mulai dari AT, di sini itu adalah plus. Setelah kita melihat pada tabel AT ini, kita perlu mencari pola dari looping yang ada. Jadi kita bisa lihat ke tabel sebelumnya, yaitu AT adalah di sini. Selanjutnya kita harus mencari ke vertikal kah atau ke horizontal seperti itu. Jadi kita bisa mulai dari 90, lalu nanti kita juga bisa langsung turun ke 20, tidak melewati BK yaitu karena ini adalah nilainya 0. Jadi kita melewati BK langsung ke 20, setelah itu kita nanti ke CT yaitu sebesar 30, lalu kembali lagi ke AT seperti itu. Dan kita bisa lihat kalau ini di sini plus dan di sini adalah negatif, dan di 20 adalah plus dan di 30 ini adalah negatif, maka yang memiliki nilai negatif terkecil adalah 30. Jadi kita bisa menggunakan angka 30 sebagai nilai distribusi baru. Jadi kita bisa mulai dari AT ini ditambah sebesar 30, dan kita ke kiri yang tadinya sebesar minus 90 kita tambah 30 jadi sebesar 60.
Lalu kita turun ke bawah, yaitu yang tadinya 20 kita tambah 30 menjadi 50. Dan kita ke kanan, yang tadinya minus 30 menjadi 0. Oke, selanjutnya kita bisa mengisi sisa-sisa kosong yang tidak terdistribusikan tadi. Seperti ini. Dan kita dapat mencoret kembali yang nilainya kosong. Oke. Dan kita lakukan evaluasi sama seperti tabel-tabel sebelumnya, yaitu ada AS kosong, selanjutnya ada BK, lalu selanjutnya adalah CS, selanjutnya ada CT. Oke, kita melakukan evaluasi pada masing-masing tabel berikut. Bisa kita mulai dari AS. Ini caranya sama seperti tadi. Kita bisa mulai dari 20, selanjutnya kita ke arah kanan ada 8, yaitu minus. Kita turun ke bawah ada plus 10. Kita lewati langsung ke BS lagi, yaitu sebesar minus 15, dengan total distribusi sebesar 7. Oke, sisanya sudah saya hitungkan untuk evaluasi dari biaya distribusi yang ada. Maka akan tampak pada evaluasi berikut sudah tidak ditemukannya angka minus dan semuanya sudah berbilangan positif, dan dapat dinyatakan bahwa tabel keempat ini sudah memiliki distribusi yang optimal. Oke, selanjutnya setelah kita menemukan biaya atau distribusi yang optimum, kita memerlukan tabel optimum tersebut untuk mencari biaya minimum, biaya optimal untuk mendapatkan biaya paling kecil untuk mendistribusikan barang dari pabrik tersebut ke kota-kota yang ada, seperti itu. Jadi kita perlu melihat dari kota-kota yang terdistribusi, pabrik dan kota yang terdistribusi, yaitu ada AK di sini di tabel-tabel yang memiliki isi, yaitu AK. Setelah itu ada AT. Setelah itu ada BS. Setelah itu ada BT. Setelah itu ada CK. Jadi terdapat 5 pendistribusian seperti itu. Dan yang selanjutnya yang kita lihat adalah berapa besar berat yang didistribusikan, seperti itu. Yaitu kita melihat dari angka-angka yang gede ini ya, ada 60, 30, 50, 10, 50. Jadi kita langsung isikan saja. Lalu setelah menemukan angka-angka tersebut, kita mengalikannya dengan biaya distribusinya. Biaya distribusinya itu adalah angka kecil yang di atas ini. Jadi 5, 8, 15, 10 seperti itu. Jadi 60 kita kalikan dengan 5. Lalu 30 kita kalikan dengan 8. Setelah itu 50 kita kalikan dengan 15. Lalu 10 kita kalikan dengan 10. Dan 50 kita kalikan dengan 10. Oke, sudah saya hitung untuk AK pada pabrik A untuk mendistribusikan ke kota Kudus, yaitu sebesar 300, dan dari pabrik A ke kota Tegal yaitu sebesar 240, dan dari kota B ke kota Solo, dari pabrik B ke kota Solo maksud saya, yaitu sebesar 750, dan dari pabrik B ke kota Tegal yaitu sebesar 100, dan dari pabrik C ke kota Kudus yaitu sebesar 500. Dengan total biaya adalah 1.890 per tonnya. Namun perlu kita ketahui bahwa penulisan biaya distribusi ini adalah dalam ribuan per ton. Jadi kita perlu mengalihkan hasil tadi dengan angka 1000, lalu kita dapatkan biaya yaitu sebesar 1 juta.
Rp890.000. Jadi ini adalah biaya minimum atau paling optimal untuk dilakukannya biaya pendistribusian dari pabrik ABC ke kota Solo, Kudus, dan Tegal. Sekian presentasi dari saya Sylvester Delvin Angelson Pardede mengenai metode atau model transportasi dengan metode stepping stone dibantu dengan northwest corner. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Sekali lagi terima kasih.